Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. New normal bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas bersama dengan RSUD Banyumas. Perkenalkan, nama saya Eni Damayanti. Saya Rini Gumiasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Baiklah Ibu, kita akan sharing tentang peran Ibu di era new normal ini. Untuk tim penggerak PKK yang ada di Kabupaten Banyumas selama ini sangat optimal dalam mendukung penanganan COVID-19. Sekilas, Ibu bisa jelaskan kegiatan apa saja dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas? Iya, ya kita mulai adanya COVID-19 kan di bulan Maret. Kegiatan yang sudah kita programkan ternyata semuanya dikat ya, karena adanya COVID-19. Akhirnya kita ubah untuk menjadi sosialisasi penanganan COVID-19 yang ada di PKK. Contohnya sosialisasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian bagaimana cuci tangan pakai sabun yang benar, ini kan sebetulnya di PKK ini PHBS, ZTPS, LBS ini kan sudah masuk 10 program. Tetapi di dalam COVID ini kan harus ditekankan kembali bagaimana PHBS yang baik, bagaimana cuci tangan yang benar, kemudian di depan rumah juga harus ada tempat cuci tangan. Ini kita sosialisasikan. Kalau dulu mereka warga masyarakat untuk PHBS dengan ZTPS ini kurang, tetapi begitu ada COVID mereka hampir 80% sudah mengadakan tempat cuci tangan pakai sabun di depan rumah, sehingga kita mudah untuk sosialisasi. Kemudian membuat jamu rempah, kemarin kita juga membuat jamu rempah bersama dengan Pokja 3 dan 4. Kemudian kita pergi ke karantina yang ada di GOR, juga yang ada isolasi mandiri seperti Ajebarang, kemudian yang ada di Sokaweran Cilongok. Ini kita membuat 400 botol jamu rempah, kemudian jamu untuk menambah imun untuk COVID-19, sehingga kita bagi kepada warga. Kemudian kita juga pembinaan ke tempat-tempat karantina. Kita turun dengan BPBD, dengan dinas-dinas terkait, baik itu karantina atau isolasi yang ada di desa, kemudian yang di GOR. Ini kita pembinaan karena banyak sekali warga masyarakat yang pulang dari luar daerah, luar Kabupaten Banyumas ini masuk ke dalam karantina. Nah, mereka harus seperti apa sebelum dia harus ketemu kepada keluarga, kan mereka tetap harus dikarantina. Kemudian tim penggerak PKK dulu pada saat di Purwojati rakor dengan Pak Dr. Nugroho kan bagaimana membuat masker yang baik sebelum COVID itu muncul seperti ini. Kita alhamdulillah masih ada rakor di Purwojati terakhir membuat masker dari kain, karena kalau masker yang beli itu kan sudah mahal sekali ya, sudah langka, sehingga kita membuat masker. Kemudian teman-teman PKK ini membuat masker dari kain, kemudian dibagi kepada warga. Kemudian kita juga dengan Pemkab selalu membagi masker, hand sanitizer, kemudian dengan masuk ke gugus tugas baik di kabupaten, kemudian desa, kelurahan sampai tingkat RW, RT, ini kita masuk di dalam gugus tugas untuk penanganan COVID. Kemudian kita juga selalu ikut menerapkan apa yang jadi programnya Pak Ganjar, yaitu jaga tangga. Jaga tangga di situ kita dengan tim penggerak PKK di beberapa desa kelurahan itu ada sembako cantelan atau sembako berkah. Jadi di situ teman-teman PKK dengan donatur-donatur yang lain ini memberikan sembako cantelan. Di cantel-cantel ada sayur, ada tahu, ada telur, ada mie dan lain-lain dicantel. Kemudian warga masyarakat yang terdampak sekali, kan banyak yang terdampak tidak bisa masak misalnya, tidak bisa membeli sayur misalnya, tidak bisa membeli telur misalnya. Nah, di situ dengan adanya sembako gratis ini, alhamdulillah mereka paling tidak rumahnya
dapurnya ini masih bisa tetap ngebul ya, bisa tetap ngebul untuk bisa masak walaupun cuma sayur bening sama tahu. Ini programnya Pak Ganjar untuk jaga tangga. Kemudian kita juga dengan teman-teman PKK pengurus baik dari kabupaten maupun dari kecamatan ini mengumpulkan dana untuk membagikan sembako kepada yang terdampak COVID. Waktu itu sampai 18 juta kita terkumpul, kemudian kita belikan satu paket 100.000, kemudian kita bagi ke ada yang tukang becak, ada yang janda, ada yang orang-orang terdampak. Jadi alhamdulillah kita bisa membantu warga masyarakat untuk penanganan yang terdampak COVID-19 ini. Bagaimana rencana kegiatan kedepannya untuk dari program PKK ini Bu untuk di era new normal ini? Rencana ke depan ini di era new normal kita juga kan anggaran ya, anggaran kita sama dengan dinas-dinas semuanya kita anggarannya di-cut. Kalau PKK yang anggarannya ini sampai 65%, artinya sampai 600 juta itu lebih untuk penanganan COVID, sehingga untuk kegiatan PKK yang biasa kita lakukan ini sudah enggak. Sisa-sisa ini yang sisanya ada ini untuk penanganan COVID, juga stunting. Jadi nanti kita akan ada sosialisasi untuk penanganan stunting karena ada 10 desa lokus yang ternyata di 2019 ada desa lokus stunting baru yang harusnya ditangani di 2020 ini ternyata kan ketabrak COVID. Nah, ini sudah menuju new normal, kita akan mengadakan sosialisasi stunting walaupun dengan protokol kesehatan dan yang tadinya mungkin kita bisa mengundang dari Posyandu, dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa, dari Pokja-Pokja, ini kita kurangi. Sehingga nanti hanya di pendopo misalnya maksimal 50 dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa, juga yang dari Posyandu. Kemudian kita juga ada kegiatan Bunda Rumah Tangga Siaga Bencana. Ya, kita membentuk Bunda Rumah Tangga Siaga Bencana. Jadi program baru ini dengan Polri. Jadi kita masuk ke dalam rumah tangga karena rumah tangga ini kan ada kaitannya dengan PKK ya. Dawis di situ kan, Desa Wisma kan sampai ujung bawah sana ya. Jadi kita masuk bagaimana cara masuk yang baik setelah kita keluar dari kerumunan. Kemudian yang kedua bagaimana kalau ada keluarga atau anak itu pulang dari luar Banyumas, kemudian di depan harus tempat cuci tangan itu harus bagaimana, kemudian untuk masuk itu harus lepas sepatu, baju dan lainnya, masuk kamar mandi sebelum ketemu dengan keluarga dan kayak gitu. Jadi kita membentuk kemudian pemanfaatan lahan untuk menambah income karena mungkin ada beberapa yang di PHK. Kemudian UP2K secara online kita membeli kepada tetangga, kemudian secara online. Jadi kedepannya ini kita ada kegiatan-kegiatan dalam penanganan COVID. Tetap terus sosialisasi bahwa new normal itu bukan berarti kembali aktivitas normal seperti biasa, seperti sebelum COVID, tetapi bagaimana kedisiplinan yang baru, kemudian cara hidup yang baru, tetap boleh beraktivitas keluar tetapi tidak diizinkan kalau tidak memakai masker, kemudian tetap jaga jarak, tetap bawa hand sanitizer, kemudian jangan ada kerumunan, kemudian kita juga sosialisasi balita, bangsa itu jangan sampai kita dibawa keluar untuk kerumunan. Itu ada beberapa kegiatan yang nanti kita sudah mulai dan akan diteruskan nanti sampai penanganan COVID ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Semoga saja. Semoga, iya. Terus begini Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang new normal berkaitan dengan posisi wanita yang sebagai ibu rumah tangga? Iya, itu tadi kita kan sebagai ibu rumah tangga itu harus tahu persis apa itu new normal. Jadi tadi bagaimana kalau kita keluar rumah
itu kan tetap masker harus dipakai. Kemudian sebisa mungkin kita punya tas yang dibawa kecil, di situ ada hand sanitizer, kemudian ada sabun cuci tangan sendiri kecil, kemudian tisu, mungkin tisu basah, tisu kering, kemudian selalu bawa masker lebih dari 1 cadangan, kemudian di depan rumah harus tetap ada cuci tangan pakai sabun, kemudian tadi kalau masuk bagaimana, kemudian di situ ada pemanfaatan lahan, kemudian UP2K-nya juga harus tetap jalan. Ini menuju new normal kan, tatanan ekonominya juga harus lebih baik, harus tidak seperti yang kemarin. Bagaimana menambah income keluarga ini kan tetap harus ada, walaupun mungkin sekarang jauh berkurang, tetapi tetap harus semangat itu ada. Nah, pemanfaatan lahan dengan kemudian gizi yang baik untuk anak-anaknya, jangan sampai stunting, jangan sampai mereka kemudian takut untuk ke fasilitas kesehatan. Kalau ada seperti ini gitu kan, kita harus tetap bersosialisasi, walaupun sosialisasi itu lewat medsos. Ini kan kita selalu kontak-kontak dengan mereka, dengan tim penggerak PKK di bawah, entah itu lewat WA, entah itu lewat video, itu kan tetap bahwa kita harus tetap melaksanakan tugas dengan cara-cara seperti ini gitu. Bagaimana ini pendapat Ibu nih tentang kodratnya wanita yang suka berdandan, suka memakai bedak, lipstik, sedangkan sekarang harus tutup masker ya. Normal aja. Iya. Sekarang enggak ya. Ya. Kalau sekarang kan make up lebih hemat ya. Lebih hemat ya. Artinya dengan ditutup masker saja sudah keluar, tanpa lipstik aja kan sudah nggak ketahuan. Tetapi sebagai kodratnya seorang wanita kan memang mesti bagaimana mempercantik diri artinya kita tetap di depan suami harus mempercantik diri. Lipstik ini yang biasa mungkin 3 bulan sekali beli, sekarang kan bisa setahun 1 tahun bisa beli, karena kan banyak tidak dipakainya. Tetapi kan pada saat kita keluar ini ya tetap harus kita, Bu Husen kok setelah COVID kok jadi pucat kayak gitu kan, enggak mungkin. Kok ini kok kalau enggak lipstiknya malah nempel di masker. Nah, itu kan tetap kita harus bisa menjaga diri bahwa ternyata walaupun COVID tetap kelihatan sehat. Jadi memang mungkin lebih hemat kayak bedak apa segala macam, tetapi untuk mempercantik diri di depan keluarga terutama suami itu wajib. Jadi berarti bukan berarti harus lipstik tebel kayak gitu ya, tetapi ya tetap seperti biasa. Cuma sekarang kalau keluar kayak gitu ya istilahnya tidak setiap saat kan, kita kalau sholat mungkin sekarang sudah nggak sholat di luar gitu kan, di sana selalu bawa lipstik dan lain-lain. Sekarang ya lebih hemat, tetapi tetap kita sebagai kodrat wanita ya tetap harus menjaga diri dengan tetap berpenampilan yang terbaik untuk suami, untuk keluarga. Juga mungkin kalau kita keluar juga mungkin pada saat ada undangan kita harus minum kan, nggak mungkin kita tanpa lipstik dan ya itu kalau kelihatan pucat kan nanti langsung dirapit itu kok pucat banget ya. Ibu, apa himbauan Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu dalam era new normal, untuk tetap waspada? Iya, tetap pokoknya kalau sebisa mungkin khususnya balita ini tidak dibawa keluar kerumunan, terutama ibu hamil juga. Ibu hamil kan balita, ibu hamil, lansia, kemudian orang yang memang pembawa penyakit, diabetes dan lain-lain, ini kan kalau keluar rentan. Jadi sebisa mungkin tetap di rumah saja. Kalaupun memang harus urgent sekali keluar, ini tetap penggunaan masker jangan sampai dilepas pada saat di luar rumah. Seperti sekarang kan banyak sekali orang yang mungkin ada orang yang keluar, kemudian di sana ada
apa ya istilahnya kayak sepedaan, olahraga tujuannya, tetapi di situ kemudian selfie deket-deketan dan lain-lain kemudian dibuka. Ini kan juga tetap harus disosialisasikan bahwa itu juga bahaya, walaupun mungkin di Kabupaten Banyumas ini sudah zonanya hijau, tetapi tetap harus waspada. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah ini atau hand sanitizer ini juga harus dilakukan. Kemudian jaga jarak, kemudian olahraga ringan ini juga harus tetap dilakukan walaupun di dalam rumah, atau misalnya ada olahraga di GOR, ini kan sudah ada tempat titik-titik tidak boleh olahraga terlalu banyak. Jadi misalnya grupnya ini maksimal 20, grupnya ini maksimal 20 dengan jarak yang baik, kemudian masker tetap dipakai walaupun cuma segini, nanti pada saat selesai dipakai lagi. Jadi jangan sampai kita ketemu orang bersalaman, ini kan juga resiko. Kemudian jangan menyentuh wajah kalau memang kita lagi keluar sebelum cuci tangan. Kadang-kadang misalnya nyentuh ini kan kita tidak tahu ini di sini tadi siapa yang duduk di sini. Kemudian kalau kita menyentuh wajah kan juga bahaya. Rumah Sakit Banyumas Ibu kita kan sedang mengadakan program baru. Ini namanya adalah Masultan. Masultan itu adalah program konsultasi secara online. Jadi masyarakat itu bisa konsultasi tentang masalah kesehatan melalui WhatsApp dan video call. Ini bagaimana tanggapan Ibu dan himbauan Ibu untuk masyarakat Banyumas terkait dengan program Masultan ini? Iya, Masultan sih sebetulnya kalau di PKK sudah disosialisasikan. Kebetulan Dr. Nugroho juga dulu sudah pernah waktu kita di Purwojati dengan tim penggerak PKK Kecamatan sekabupaten. Artinya bahwa Masultan ini kan efektif sekali. Apalagi pada saat penanganan ada saat COVID seperti ini, mereka kan tidak berani untuk pergi ke rumah sakit misalnya. Sekarang kalau saya pernah waktu keliling ke rumah sakit Aji Barang, kemudian rumah sakit Banyumas, kemudian beberapa rumah sakit yang biasanya kalau pagi sampai 500 pasien, sekarang 100 aja nggak ada kemarin-kemarin itu. Jadi mereka, apakah dengan COVID ini mereka benar-benar sudah sehat, kok tidak ada pasien? Semua rumah sakit kan sepi, jadi nggak ada atau karena takut ke rumah sakit, padahal kan mungkin tidak perlu takut. Artinya antara penanganan COVID dengan penanganan penyakit biasa yang biasa kan sebetulnya dibedakan jauh, nggak masalah. Cuma mungkin mereka masyarakat yang ketakutan, oh jangan-jangan nanti dokternya, jangan-jangan bidannya, jangan-jangan perawatnya ini sudah menanganin COVID kemudian memegang kita takut. Nah ini dengan adanya Masultan ini kan bisalah konsultasi lewat online tadi, WA dan lainnya. Memang di situ download dulu gitu. Tetapi ini bagus, artinya pada saat mau pergi ke rumah sakit kan bisa nanya di situ, atau bisa konsultasi di situ juga bisa. Nah saya memberikan apresiasi kepada Masultan ini sangat membantu kepada masyarakat, khususnya mereka yang mau konsultasi tentang kesehatan, kemudian bagaimana dia akan pergi ke rumah sakit itu harus seperti apa, ini kan bisa telepon langsung. Jadi sedikitnya ada gambaran ya Ibu? Iya, ada gambaran. Misalnya dia tidak berani ke rumah sakit, misal ada keluhan apa, tapi dengan adanya Masultan ini kan mereka bisa konsultasi ke dokter siapa yang bisa dihubungin terkait. Misalnya saya punya permasalahan diabetes, kemudian kepengen konsultasi, ini kan juga bisa di situ. Jadi sedikitnya itu mengurangi kebimbangan atau kebingungan. Iya, kebingungan ya. Kalau sekarang saya lihat hampir semua orang ya rata-rata takut ya. Kayak tadi kita melaksanakan swab aja kan udah maju mundur. Aduh jangan-jangan sakit, sakit. Jadi sebetulnya ini kan seperti sekarang Banyumas 7 hari 8 hari ini kan sudah tidak ada kasus positif. Tetapi kita tidak tahu apakah di sana ada OTG, ada ODP, sehingga kita swab seperti ini ya. Ya mudah-mudahan aman.
masih takut berobat tadi ke rumah sakit karena takut tertular COVID-19. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya, tadi dengan adanya Mas Sultan ini juga bisa membantu. Kalau mereka sebetulnya nggak perlu takut. Tadi saya sampaikan nggak perlu takut, toh beda ya. Artinya tempat yang memang untuk penanganan COVID dengan penanganan penyakit lain, dokternya, dan ini kan juga beda. Artinya nggak mungkin dokter ini megang ini kan, lagian juga sudah pakai protap yang baik kayak gitu. Sebetulnya nggak perlu takut. Mudah-mudahan dengan adanya new normal ini mereka tetap memakai masker, tetap tidak ada kerumunan, jaga jarak, tetap bisa ke vaskes dengan baik, bisa telepon atau konsultasi dulu ke Mas Sultan dulu, nggak apa-apa, misalnya menanyakan dulu bagaimana di sana harus seperti apa, saya mau mau periksa di sana jam berapa, konsultasi seperti apa, ini bisa manfaatkan dengan Mas Sultan, ini juga bisa. Ya, Ibu, ini terkait dengan new normal ya Bu. Ibu itu kan karena dalam era pandemik ini kan ibaratnya 3 bulan seperti dikurung dalam kamar, dalam rumah ya. Nah, di era new normal itu mereka tuh seperti merasa agak sedikit terbebas, jadi mengajak anak-anak ke pasar atau ke mall atau ke tempat di mana tempat rekreasi di mana mereka tuh banyak orang berkumpul. Ini himbauan dari Ibu ini gimana itu? Iya, saya tetap menghimbau kepada warga masyarakat bahwa belum saatnya untuk yang balita, kemudian ibu hamil, kemudian lansia ini untuk masuk ke pasar, misalnya pasar modern, kemudian tempat-tempat wisata, ini juga sebaiknya jangan dulu. Kemudian kalau mereka memang keluar karena kepentingan seperti ibu hamil ke rumah sakit atau anak balita harus ke rumah sakit, ini jangan sampai mereka lupa untuk memakai masker, juga bawa hand sanitizer, kemudian pakai lengan panjang, kemudian pakai sepatu yang cat atau kaos kaki dan lain-lain. Karena sering banget saya menjumpai pada saat operasi masker itu banyak banget bapak ibu yang membawa anak balita, dari bapaknya, ibunya, anaknya 2 tidak pakai masker. Ini kan bahaya. Apalagi dia pakai motor tanpa masker, ini kan bahaya sekali. Bagaimana kalau di sampingnya pas lampu merah ada yang bersin, mereka tidak pakai masker, sama-sama tidak pakai masker, ada yang bersin, kemudian ke anaknya atau ke orang, ke bapak ibunya, kemudian pulang ke rumah, di rumah ada orang tua yang lagi sakit, ini kan bahaya. Jadi kami kayak sekolah PAUD ini juga nanti yang terakhir. Kami tidak mengimbau untuk anak-anak PAUD ini masuk sekolah dulu nanti, karena nggak mungkin mereka untuk kalau pakai masker, mungkin pakai masker, tapi untuk jaga jarak, tidak megang ini, tidak megang itu kan nggak mungkin. Seperti anak balita misalnya masukkan ke mall, kemudian dia akan pegang macam-macam, dia langsung dikasih hand sanitizer dan lain-lain, enggak. Jadi sebaiknya walaupun kita sudah menuju new normal, tapi tadi ini tatanan kehidupan yang baru, kedisiplinan yang harus dilakukan. Jadi masker tetap dipakai, kemudian jaga jarak, kemudian kurangi kerumunan, tidak masuk kerumunan, dan sebaiknya tetap masih di rumah. Seperti Pak Jokowi menyampaikan kan masih sangat berisiko sampai kapanpun. Apalagi sekarang ada sampai kemarin kan 1.358 positif per hari se-Indonesia. Artinya kan kemungkinan masih ada orang-orang dari luar daerah masuk ke Banyumas yang belum terdeteksi. Nah, itu dia. Cukup beresiko. Yang OTG ini kan yang kita tidak tahu. Iya. Nah, ini kalau ke balita, kemudian ke ibu hamil, ke lansia, ke orang yang pembawa penyakit, ini kan bahaya. Jadi memang sebaiknya walaupun new normal, tetap masker ini paling efektif sekali untuk mengurangi COVID-19.
Masker wajib dan Wajib, ya. wajib, Iya. masker wajib. Memang Banyumas ini alhamdulillah luar biasa. Artinya penanganannya COVID untuk memakai masker, operasi dari pagi, sore, malam pun kita lakukan. Sampai ke Desa desa-desa. juga seperti itu. Gugus tugasnya kan Iya. di desa dari Pak RT, Pak RW desa, kemudian kecamatan, kemudian TNI Polri yang ada di situ, Babinsa, semuanya ikut gabung untuk operasi masker. Kemudian di kabupaten juga seperti itu. Saya hampir tiap hari ikut Bapak sampai Tambak Sumpih malam pun saya lakukan. Keliling terus. Keliling terus karena saya kepengin mereka itu juga sehat. Karena pemahaman masyarakat, loh sekarang kan sudah zona hijau, loh sekarang kan ini kan saya di dalam mobil dan lain-lain lah. Biasanya kan seperti itu. Tapi juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Iya, maka dari itu protokol kesehatan kan tetap masker. Menurut Ibu jenis olahraga apakah yang baik bagi wanita di era new normal saat ini? Iya. Selain tadinya kan ada senam, Ada tapi kita tidak boleh ada kerumunan. Jadi olahraga apa ya? Iya. Kalau kemarin memang kita olahraga itu ya di lingkungan rumah lah ya. Sebisa mungkin kita yang penting gerak badan, kemudian berjemur gitu kan. Ini yang penting keluar keringat. Tetapi kemarin kan GOR juga sudah dibuka sama Pak Usen untuk olahraga. Artinya boleh olahraga senam, tetapi tadi masker jangan lupa. Kemudian kemudian jaga jarak ini dilakukan. Jadi kalau GOR dulu senam itu satu kali senam dengan instruktur itu bisa di atas 100, sekarang enggak dibatasin. Jadi biasanya di kelompok sana LD, Lens D-nya di kelompok sana. Kemudian di sini ada senam kayak diabetes, senam kolesterol dan lain-lain. Maksimal 20 orang, di sana maksimal 20 orang. Kemudian di sini ada senam tera, maksimal 20 orang. Jadi GOR ini dipakai tetapi sendiri-sendiri, berkelompok masing-masing. Tidak satu GOR dipakai seperti dulu senam tera bareng sampai 100 lebih, ini enggak. Jadi tetapi jaga jarak boleh. Kemudian kalau bersepeda kepengin lepas masker ya kita anjurkan lebih ke desa, artinya dijauhi kerumunan. Iya, misalnya kalau biasanya sepeda kan pakai masker malah ngap gitu ya. Saya kepengin lepas, paling tidak kan di sini yang dilepas yang di hidung untuk bersepeda. Tetapi begitu berhenti di lampu merah atau berhenti ada kerumunan, pakai lagi. Nanti pada saat sepeda turunkan, atau pergi ke daerah persawahan dan lain-lain, ini lebih aman untuk bersepeda. Nah, kalau untuk ibu-ibu ya itu tadi boleh senam, tetapi jangan di dalam ruangan. Artinya misalnya kepengen kan ada senam BL dan lain-lain gitu kan. Iya, di sanggar misalnya, itu sebaiknya itu tidak dilakukan berbanyak orang. Kalau cuma 4-5 maksimal, lihat ruangannya. Kemudian kalau itu kan biasanya mesti nggak mungkin pakai masker kan. Nah, ini dikurangi teriakan. Orang kayak di masjid aja kan, kalau di masjid imam ini kan juga tidak boleh tetap pakai masker, apalagi pada saat senam di dalam ruangan kecil kemudian teriak-teriak antara satu dengan yang lain kan biasanya begitu, ya atau apa. Nah, ini sebaiknya dihindari. Gitu. Bolehlah di luar ruangan. Terima kasih kepada Ibu Era Hussein yang telah memberikan inspirasi kepada kita semua. Salam sehat bagi kita semua.